dibuatlah program pengungkapan Ya, sukarela. ini program ini. Isinya apa? Isinya dua. Nah, isinya dua. Dua Pak ya? Dua itu gini Mas, ya kan? Dua Pak? Ya dua. Kalau Ya, ini berapa? tiga. Nah, ini 4. pinter. Iya. Pinter ini nggak Iya, salah Pak. di apa? Nggak salah saya jadi host Pak. Bos Terkeren seantero galaksi. Itu ya kan pajak ya? Tapi kok kosong ya Mas? Ya kan properti Pak. Langsung diangkat aja. Oh berarti program Ya, ini gitu. iya, ayo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan pajak dimanapun berada. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat, kuat, dan kuat ya. Nah, perkenalkan saya tunggu dulu. Karena ini acara pertama kali, ada yang spesial dari saya. Saya akan kasih pantun buat teman-teman. Memasak ikan dengan tepung kanji dan terasi. Kenalkan, saya Wiji, host terkeren seantero galaksi. Pasti kalian pada bingung kan? Ini acara apa? Ini acara rujakan Rumpi Pajak bersama KP2KP Kasongan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jelas ya, PPS. Program Pengungkapan Sukarela. Apa itu PPS? Manfaatnya apa? Cara ikut PPS seperti apa? Akan kita bahas di acara ini. Maka dari itu, kami hadirkan narasumber yang sangat solutif, informatif, dan yang pasti terpercaya, yaitu Bapak Fajar Trianto selaku Kepala KP2KP Kasongan. Selamat datang Pak Fajar di acara rujakan ini. Iya Mas Wiji, terima kasih untuk kesempatan acara spesial hari ini. Nah, Bapak apa kabar nih sebelum kita bahas PPS ya? Kita nanya kabar Bapak dulu lah. Alhamdulillah, seperti semboyan Mas Wiji kan sehat, kuat, dan bersemangat. Kenapa? Biar kita senantiasa siap menghadapi segala tantangan warna-warni kehidupan. Ya itu ya kawan pajak ya, warna-warni kehidupan. Oke, langsung aja kita masuk ke intinya ya kawan pajak. Jadi PPS itu apa sih Pak? Sebelumnya saya sering melihat tuh di Instagram Pajak Kasongan ya Pak ya. Pajak Kasongan. Nah, saya tuh waktu luang gitu saya nonton di Instagram, saya lihat PPS, tapi saya masih belum paham Pak. PPS itu apa sih sebenarnya? Jadi makanya ini di acara ini tolonglah Bapak jelaskan lah PPS itu apa, manfaatnya apa. Lengkap ya Pak ya? Ya, baik. Baik, selamat siang kawan pajak, dimanapun kawan pajak berada, Mas Wiji dan teman-teman semua. Kalau kita kupas PPS kan nggak bisa langsung ibarat sebuah lagu nih Mas, nggak bisa langsung rap. Oh iya Pak. Langsung ending. Betul. Jadi kita nggak bisa dapat itu dari intro, bridging, isi dan juga closing. Betul. Nah, makanya dalam kesempatan ini Bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba kupas tuntas Betul Pak. mengenai PPS. Nah, PPS itu bukan pengungkapan pajak sukarela. Oh iya. Jadi bukan pajak yang saya ungkapkan, bukan. Tapi adalah program pengungkapan sukarela. Sebenarnya lengkapnya program pengungkapan sukarela wajib pajak. Oh. Ini adalah salah satu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di mana salah satunya adalah mengatur mengenai PPS. PPS itu apa? PPS itu sebenarnya adalah kesempatan yang diberikan kepada kawan pajak semua untuk mengungkapkan harta aset yang belum ataupun kurang diungkapkan dalam SPT tahunannya dengan tarif yang khusus ya. Tarifnya khusus lebih rendah. Oh lebih rendah ya Pak ya? Lebih rendah, kemudian nanti tidak ada sanksi. Dan yang terpenting Mas, seluruh data yang disampaikan dalam PPS nanti aman, terlindungi, tidak bisa dijadikan sebagai dasar penyidikan berkaitan dengan tindak pidana. Seperti itu. Terus
kenapa sih harus ada PPS, kan pertanyaannya seperti itu. Nah, betul Pak. Ini saya mau nanya nih. Ya, latar belakang PPS ini flashback ada dua kondisi di situ. Nah, kondisi yang pertama kan dulu pernah ada namanya pengampunan pajak. Nah, iya Pak. Sebenarnya bedanya apa sih Pak sama tax amnesty itu? Sebenarnya ini ngeling dengan program pengampunan pajak di tahun 2016-2017. Ternyata sampai dengan saat ini Iya. ada beberapa peserta pengampunan pajak yang belum sepenuhnya mengungkapkan harta yang dimiliki dalam program pengampunan pajak. Di sisi lain, nanti harta yang belum diungkapkan dalam program pengampunan pajak tersebut apabila ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka berpotensi atau bukan berpotensi lagi dikenakan pajak penghasilan. Lapisnya 3 tarif. Oh, tiga ya Pak ya? 3, ada 12,5% untuk wajib pajak Ya. tertentu. Kemudian 25% untuk wajib pajak badan, dan 30% untuk wajib pajak orang pribadi. Oh. Selesai di situ? Tidak. Oh, belum Pak? Belum. Jadi Ada lagi? khusus untuk pelaku peserta pengampunan pajak tadi ditambah sanksi 200% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan harta bersihnya. Oh. Ini sesuai dengan amanat pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak Undang-Undang tahun 11 tahun. Oh, berarti berbeda ya Pak ya dengan yang tax amnesty yang sebelumnya ya? Itu kan kondisi yang pertama. Iya. Ada lagi nih Mas. Oh, ada kondisi lain Pak? Ya, jadi kan kondisi yang pertama tadi khusus untuk harta dari 1985 sampai Iya. 2015. Ternyata ada lagi Mas. Oh. Untuk tahun pajak 2016 tahun 2020. Oh iya. Itu ternyata beberapa kawan pajak Iya. ini juga belum sepenuhnya. Oh. Belum sepenuhnya mengungkapkan harta dalam laporan SPT tahunan 2016, 17, 18, 19, 2020. Oh iya, lapor SPT. Padahal di situ ada konsekuensinya Mas. Wajib pajak orang pribadi itu nanti dikenakan tarif PPh final 30%. Oh, 30% ya Pak ya? 30% ditambah sanksi bunga plus aplikator 15% sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terus emangnya Direktorat Jenderal Pajak kenapa? Nah, itu Pak. Nah, kan gitu. Jadi gini Mas. Ada dua kondisi tadi sudah. Ya, betul. Dua kondisi. Di sisi lain, saat ini akses data dari Direktorat Jenderal Pajak itu lumayan besar. Dari mana? Dari EOI atau Automatic Exchange of Information itu. Apa itu? Jadi negara-negara peserta Ya. dalam program EOI itu saling bertukar data. Oh. Jadi ada harta di luar negeri yang disimpan tapi belum dilaporkan dalam SPT, ada itu Mas. Oh, Selain ada Pak ya? Iya, selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki suplai data dari ILAP. Oh, supaya data ILAP. ILAP ya Pak ya? ILAP itu informasi laporan dari asosiasi, ya kan, Ya. lembaga dan jenis informasi lainnya. Oh. Jadi misalnya dari perbankan, dari pemberi pinjaman atau transaksi. Oh, semua bisa Pak ya? Semua masuk ya di situ ya? Bisa masuk. Sehingga peluang Direktorat Jenderal Pajak untuk menemukan tadi Oh, ya. nah, sampai dengan tahun 2020 sangat besar. Sangat Sehingga, besar. ya, data-data itu masih dikit oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oh, berarti sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak sudah memiliki datanya Pak ya? Sudah memiliki datanya, tapi di sini pemerintah memberikan way out program khusus, nah, di mana kawan-kawan pajak semua diberi kesempatan melalui program pengungkapan sukarela untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan, Oh, ya, oke. dengan tarif khusus. Ya, tarif khusus tadi itu Pak ya. Dan sanksinya juga nggak ada. Oh, nggak ada sanksi Pak? Nggak ada sanksi. Jadi- Berarti enak ya PPS ya Pak ya? Iya, tadi kalau misalnya ada sanksi kebijakan pertama berapa? 200%. Iya. Itu enggak. Oh. Yang 2016 2020
tidak ada sanksi bunga uplift sampai sanksi yang lainnya seperti itu. Maaf Pak ya. Ini tim nge-WA saya terus suruh saya nanya. Ini kan Bapak lagi menjawab kok, masa saya suruh nanya kan nggak enak apa ya? Iya, nggak apa-apa Mas Wiji. Nah, lanjut lagi ya. Nah, belum selesai nih. Oh belum Pak? Belum. Oh, Jadi ini kan baru saya mau nanya lagi Pak. latar belakang, terus isinya, kemudian isinya apa sih PPS itu? Kan tadi baru selesai. Jadi sebelum nanti dikenakan tarif yang 30%, 12,5%, 25%, itu dibuatlah program pengungkapan sukarela. Ini program ini. Isinya apa? Isinya 2. Nah, isinya 2. 2 Pak ya? 2 itu gini Mas, ya kan? 2 Pak? Ya 2. Kalau Ya, ini berapa? 3. Nah, ini 4. Pinter. Iya. Pinter ini nggak Iya, salah Pak. di apa? Nggak salah saya jadi host Pak. Host Terkeren seantero galaksi. Itu ya kan pajak ya? Saya nanti diajari berarti boleh ya? Siap. Setelah acara ini ya. Setelah ini saya private Bapaknya. Siap. Jadi gini, di program pengungkapan sukarela ada 2 kebijakan. Ya. Kebijakan 1 itu khusus. Nah, ini khusus. Khusus untuk kawan pajak, peserta pengampunan pajak. Jadi khusus yang telah ikut program pengampunan pajak tahun 2016. Teks amnesti itu Pak ya? Terus basis harta yang bisa diungkapkan itu adalah harta mulai 1 Januari 1985 sampai dengan Desember 2015. Ya, kemudian tarifnya Pak. Nah, itu Pak yang saya penasaran, tarifnya itu loh. Bilang tarifnya itu ada 3 juga. Oh, tarif juga ada 3 Pak? 3 di kita memang 3 seperti nama saya Tri. Tri. Oh iya, 3 Pak ya. Pas banget kita bicara 3. Yang pertama itu 6%. Murah kan? 6% murah sih, ini murah. untuk harta repatriasi. Jadi repatriasi itu harta dari luar negeri bawa pulang ke Indonesia. Itu namanya harta repatriasi ataupun harta di dalam negeri. Yang ada koma lagi. Harta repatriasi, harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN. Apa itu SBN? Surat berharga nasional. Atau diinvestasikan dalam energi, renewable energy, jadi industri energi terbarukan atau hilirisasi. Energi renewable energy itu misalnya industri pembangkit listrik tenaga surya. Jadi ya seperti itu. Industri hilirisasi misalnya mengubah barang mentah jadi setengah jadi atau setengah jadi barang jadi. Misalnya pengolahan emas. Pengolahan itu Pak ya. Yang 6%. 6%. Tarif yang kedua ada 8%. 8% itu adalah untuk aset repatriasi, harta yang dibawa pulang ataupun aset dalam negeri, tapi tidak diinvestasikan. Oh, tidak diinvestasikan. Cuma disampaikan aja, Pak, saya punya harta di dalam negeri nih. Oh, Pak, saya punya harta dari luar negeri nih, saya bawa pulang. Itu nanti tarifnya berapa? 8%. Karena dibawa pulang ya, Pak ya. Terus atau tarif yang paling tinggi tapi masih rendah juga sih Mas, 11%. Oh ya, masih rendah itu hitungannya. Kalau tertingginya segitu. 11% itu untuk deklarasi aja Mas. Deklarasi itu adalah pengakuan. Pengakuan itu misalnya Pak, saya punya harta di Malaysia berapa? 1 miliar, tapi nggak dibawa pulang ya? Enggak. Nah, itu nanti kena berapa tadi? 11%. Itu untuk kebijakan yang pertama, khusus untuk peserta pengampunan pajak. Kemudian untuk yang kedua, kebijakan 2, ini khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Di khusus WPOP. Ya, wajib pajak orang pribadi dengan perolehan atau harta perolehan berapa? Tahun 2016 sampai tahun 2020. Oh, yang 2016 2020 tarifnya sedikit lebih tinggi dari yang kebijakan pertama. Di situ ada 12%. Oh, 12%. 14%. 19%. Kalau yang 12% itu yang tadi Mas, yang 12% itu harta repatriasi. Harta dari luar negeri yang saya bawa pulang. Iya, dibawa pulang ya. Atau harta dalam negeri yang diinvestasikan. Investasikan sama tadi, investasikan ke SBN. Surat berharga negeri atau industri renewable terbarukan atau industri hilirisasi. Itu 12%. Kemudian untuk tarif yang kedua adalah 14%. Itu harta yang direpatriasi dari luar negeri dibawa pulang ke Indonesia ataupun harta yang ada di dalam negeri. Tapi tidak diinvestasikan. Oh, tidak diinvestasikan. Itu nanti kenanya berapa? 14%. Kemudian
Yang ketiga nih Mas. Yang ketiga, Pak. Tiga ya. Ya. Bukan ketiga bilang begini. Iya, ini 3. Yang ketiga itu adalah 18%. Itu deklarasi Mas. Jadi deklarasi misalnya Mas Wiji, ini kan. Wiji, Pak. Wiji. Kenapa Mas Wiji? Wi itu kita, Ji itu satu. Kan kita ada itu. Kitanya saya Pak sendiri Pak. Saya. Kita satu. Kita Artinya saya host terkeren seantero galaksi. luar biasa. Ya, jadi terakhir tadi Iya, Pak. yang 18% itu deklarasi. Jadi saya punya harta Pak di mana dari Singapura. Oh berapa Mas? 1 miliar. Oh itu nggak dibawa pulang. Tidak. Nah, itu nanti kena berapa? 18%. 18%. Wah berarti 6%, 8%, 11%. 11, Kemudian 12, 14, 18. Tinggi banget Pak dari harta itu. Iya. Bukan. Oh, bukan, Pak. Jadi Oh. misalnya rumah nih. Iya. Bukan rumah 1 miliar terus dikali 8%. Enggak. Oh, Nah, saya kira tadi seperti itu Pak. bukan, itu nanti base-nya adalah harta bersih. Di harta bersih itu adalah berapa nilai hartanya dikurangi utang untuk memperoleh harta tersebut. Nah, misalnya rumah ini 1 miliar, tapi ternyata masih ada kredit KPR misalnya. Oh, ya. Nah, nanti dikurangi dengan kreditnya. KPR berapa? Ketemulah harta bersih. Nah, disitulah nanti tinggal Oh. kali pengali. Jadi sebenarnya enggak total harga ininya Pak ya. Bukan. Jadi masih ada pengurang dari Ya. ininya Pak ya. Ya, betul. Ya, sebelumnya diminum dulu Pak. Silakan Pak. Mari Pak. Tapi kok kosong ya, Mas? Ya kan properti Pak. Langsung diangkat aja. Oh, berarti berapa Ya. minum itu? Iya, ayo Pak. Mari kan pajak minum dulu. Teman-teman kreatif juga ya. Iya Pak. Ya memang segini Pak. Ya, terus Jadi- lanjut lagi gimana, Mas? Sebenarnya manfaatnya apa sih Pak? Kan kita udah ikut tuh. Terus apa sih yang saya dapat gitu dari PPS-nya itu? Adakah yang saya dapat dari itu? Manfaat. Iya, manfaatnya. Manfaatnya jelas. Kalau tidak bermanfaat, kenapa juga ada? Nah, makanya Pak, saya mempertanyakan. Betul, karena betul. Manfaatnya adalah yang pasti bagus Mas yang pertama. Oh iya, ini bagus untuk saya atau untuk negara atau untuk kita berdua Pak? Baik, bagus itu konsepnya adalah keseimbangan. You and me, seperti Mas Wiji tadi, we adalah kita. Kita, iya Jadi Pak. ini PPS ini baik untuk kita. Oh. Kenapa? Dengan mengikuti PPS, Iya. maka untuk kawan-kawan pajak dulu nih yang peserta PPS. Iya, kan pajak. Itu kebijakan yang satu tadi. Jadi Iya. teman-teman yang mengikuti pengampunan pajak tadi, Pengampunan pajak, oke. benefit atau manfaatnya yang pertama, yang pasti itu adalah apa Mas? Apa Pak? Saya, Adalah jujur aja saya masih sedikit awam tentang PPS saya Pak. juga masih berpikir nih ya. Ya. Jadi yang pertama gini, yang pertama tadi kan saya ikut PPS nih kebijakan satu. Iya. Apa manfaatnya? Manfaatnya jelas. Bapak, Ibu, kawan-kawan pajak nanti tidak akan Sanksi, kena sanksi. tidak akan diterbitkan ketetapan seperti Oh, ketetapan. pajaknya apa? Kemudian tidak disanksi. Oh, sanksi yang saya bilang tadi Pak. Jadi Sanksi. yang pasti kan apa? Yang kebijakan pertama itu otomatis harta dari 1985 1985 sampai 2015. Ya. itu tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Oh, SKP, KB ya Pak ya. Kemudian tidak disanksi 200%-nya tadi. Oh iya. Nah. Ya itu yang gede Pak, 200% tuh. Daripada nanti saya kena berapa? 30%, 30%, 25%. 12,5% dan sanksi 200%. Nah itu 200%. Saya ikut BPS yang kebijakan satu. Oh ya, Lebih betul. Lebih hemat. 6%, 8%, 6%, 11%. 11%. Silakan Oke. dipilih sesuai dengan kondisi kawan pajak semua. Oke. Dan yang pasti ini data yang sudah kita sampaikan dalam PPS itu tidak bisa dijadikan dasar untuk penyidikan tindak pidana. Jadi nggak bisa nanti ada basis harta ini terus diambil untuk dasar, kan ada dapat data kepemilikan ini, kepemilikan itu terus diambil itu data, nggak seperti itu. Nggak bisa Pak ya berarti ya. Ya, kerahasiaan data Bapak Ibu kawan-kawan pajak semua sudah dijamin. Nah, seperti itu. Itu kebijakan satu. Kebijakan dua itu 11-12 juga dengan kebijakan yang pertama. Yang pasti sudah ikut PPS itu maka
untuk harta 2016-2020 tidak dilakukan penerbitan surat ketetapan pajak juga. Oke. Dan sama data kerahasiaan Aman ya Pak ya, data kita aman gitu lah ya Pak ya. Nah, ini Pak, yang pasti kan kalau ada manfaat pasti kan ada apa ya Pak? Nah, kan masanya mau nanya. jadi Atau kalau nggak ikut itu Pak, baik, saya nggak mau ikut ah. Nah itu apa sih ininya ke saya? baik, saya memilih tidak mengikuti program pengungkapan sukarela. Padahal memang ada harta aset yang belum saya sampaikan. Betul. Melakukan SPT tahunan. Betul. Kenapa gitu? Oke, baiklah, untuk kebijakan satu, misalnya hartanya ditemukan di tahun 2015. Oh iya. Konsekuensinya adalah teng. Harta itu ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Betul. Ya, harta ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Maka dihitunglah nanti harta bersihnya. Iya. Dikenakan tarif berapa tadi? Kalau wajib pajak badan 25%. Kalau OP 30%. Atau 12,5% BP tertentu. Dan sanksinya 200% dari pajak yang tidak atau kurang dibayarkan tadi. Oh, yaitu untuk yang gede sekali itu Pak. Pengampunan pajak tadi ya. Iya. Itu konsekuensinya seperti itu. Kemudian kalau ternyata wajib pajak orang pribadi tahun 2016 sampai 2020 saya memilih tidak ikut program pengampunan sukarela ini, padahal memang ada harta. Ya. Apabila nanti ditemukan Direktorat Jenderal Pajak, maka tarifnya flat Mas nanti. 30% ditambah sanksi aplikator tadi. Bunga dan aplikator sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sehingga di sini program PPS ini adalah sebuah kesempatan emas yang sayang untuk dilewatkan. Iya, betul ya Pak ya. Mending jadi sederhananya pilih tidak ikut kena tarif tinggi dan sanksi, atau saya ikut PPS. Saya ikut PPS dengan apa? 3 benefit. Iya, keuntungannya tadi banyak ya Pak ya. Tarifnya khusus lebih rendah. 2, tidak disanksi. 3, data aman terlindungi. Nah, seperti itu. Sehingga itu kan ibarat ini kawan pajak dan teman-teman semua, itu seluruh ulasan kita mengenai PPS hari ini bisa saya bulatkan dalam sebuah pantun. Oh, ada pantun Pak? Ya, pantun saya diajari. Ini belum selesai Pak. Belum selesai. Belum. Apa? Caranya ikut. Kan belum Bapak jelaskan ini. Baik. Pasti kawan pajak pada bertanya. Caranya itu semudah menggoreng telur. Oh, favorit saya itu telur Pak. Iya, telur saya juga. Oh. Jadi gini, login seperti lapor SPT di DJP online ya Pak ya. DJP online, login, unduh, isi, ya kan? Ya. Login, unduh PDF-nya, isi daftar harta, ketemulah pajak yang harus dibayar, bayar, upload, selesai. Jadi 5 langkah mudah. 5 langkah mudah. Login DJP online. Ya. Login selesai, unduh PDF-nya. Isi daftar harta utangnya. Ketemulah nanti dia PPh-nya, bayar, upload. Oke. Dapatlah surat keterangan. Iya, selesai. Jadi mudah sekali, tidak lama. Nah, ini kan Bapak sudah menjelaskan semuanya. Ada pantun kan Bapak? Pantun. Silahkan. Saya lupa tadi pantunnya. Nah. Oke. Baik kawan pajak. Ringkasan PPS pada hari ini, senang sekali saya bisa berbagi, sharing sehingga kita antara saya dan kawan pajak semua bisa connecting mengenai program PPS. Ada sebuah pantun untuk kawan pajak semuanya. Siap untuk mendengar kawan pajaknya? Pasti siap semua, Pak. Kawan pajaknya Mas, untuk mendengar pantunnya. Nah, iya makanya. Baik, pasti pantunnya siap begini. semua. Pantunnya begini. Apa Mas? Wah, saya kan belajarnya dari saya sendiri, Pak. Baik, pantunnya begini. Burung kenari hinggap di pohon kates. Cakep.
di rumahnya Mbak Indah. Cakep. As you can see, ada juga pohon kemangi. Mari ikut PPS. Tarifnya rendah, tidak disanksi, data aman, terlindungi. Ya, terima kasih ya Pak ya Dengan sudah mau senang hadir hati. ke sini di acara rujakan ini. Terima kasih atas sharing knowledge-nya untuk PPS. Ya saya yakin sih dengan kawan pajak menyaksikan acara ini jangan di skip ya, karena semua informasi itu detail, lengkap dan jelas. Jadi kalau kawan pajak skip pasti ada yang kelewat dan itu ya Rugi ya? rugi buat kawan pajak lah. Rugi buat Mas Wiji atau kawan? Rugi buat saya juga sih Pak. Kita, Iya rugi buat kita kan jadi seperti Wih. setengah-setengah takutnya seperti itu Pak. Jadi makanya kan kita kan jangan skip, kita harus nonton sampai selesai. Ya. Oke, jadi terima kasih Pak Wacer. Dengan senang hati Mas Wiji. Dan Jadi- dalam kesempatan ini juga untuk kawan-kawan pajak semuanya, di mana pun kawan pajak berada Iya, ya, ada di halaman, di kebun, ya kan, bebas. di hutan, Semua bisa menyaksikan Tuh. acara ini. silahkan, jangan ragu, bimbang ataupun tidak yakin untuk segera mengikuti Instagram KP2KP Kasongan, karena di sana Mas, selain kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, ada Oh. juga materi sosialisasi perpajakan tematik. Oh. Ya, jadi itu bagian dari sosialisasi edukasi kepada kawan pajak semuanya. Jadi jangan ragu untuk segera mengikuti Instagram KP2KP Kasongan, karena di situ Wajib follow tuh Pak ya. Iya, wajib follow Pajak Kasongan. pajak Kasongan. Benefitnya banyak. Siapa? Lihat fotonya Mas Wiji tadi. Oh, ada saya di situ ya. Jangan Ya. dimunculkan di sini. Demikian. Terima kasih Mas. Ya, makasih Pak. Ya, jadi teman-teman tadi sudah semua lengkap ya informasinya yang sangat informatif, solutif, integratif ya. Jadi untuk teman-teman dimanapun kawan pajak berada, untuk melengkapi kebahagiaan kawan pajak semua, bagi kawan pajak yang belum atau kurang melaporkan hartanya dalam SPT tahunan, mari ikut PPS. Tarif lebih rendah dan tidak disanksi. Saya tutup dengan apa ya? Langsung saja ya, karena nanti pantun sudah dipakai oleh Pak Fajar Trianto ya. Jadi sekian, sampai jumpa dalam edisi rujakan selanjutnya.